Bisa. STM Kesehatan SDM. Ceria, tangguh, mandiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran PABP. Sebelum kita pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin bacaan doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy Syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk sekarang mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik. Sekarang kita mulai buka surat Al-Baqarah mulai dari ayat 25. Nanti kita lanjutkan ya. Oke, perhatikan dulu, betulkan kalau ada bacaan Bapak yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Silakan lanjutkan. Shadaqallahul Adzim. Oke, Bapak akan absen dulu ya. Vanessa Rahmawati, Kita Nurjana, Kira Indonesia. Supaya fokus dalam belajar, kita sekarang bermain STQ dulu. Siap? Oke, siap. Permainannya seperti ini ya. Pertama kita belajar berhitung ya, dari 1 sampai 10. Di kelipatan 3 kalian harus menggantinya dengan kata dot. Paham? Contoh 1, 2, dot. Terus 4, 5, dot. Dan selanjutnya ya. Kita mulai dari angka 1. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk itu semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sifat husnudzon. Ya, nanti dari tujuan pembelajaran kita kita harus memahami Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat yang menjadi landasan sifat husnudzon. Yang kedua, nanti kita bisa mengimplementasikan atau merealisasikan pesan Al-Quran yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tapi sebelum kita belajar tentang husnudzon ya, alangkah lebih baiknya kita sekarang harus memfokuskan diri kita dulu untuk belajar. Ya. Karena apa? Ya, karena dengan belajar seakan-akan kita telah berbakti kepada orang tua. Dan dengan belajar maka kita akan menggenggam dunia. Ya. Maka genggaman dunia itu dengan ilmu. Bagaimana kita mendapatkan ilmu? Maka dengan belajar. Maka lebih baiknya
setiap hari kita terus belajar, semangat ya, belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Walaupun sudah menikah, walaupun sudah mempunyai anak, tidak ada kata terlambat untuk belajar, dan tidak ada kata jauh untuk mencari ilmu. Sebagaimana dalam hadis Rasul, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah itu ya. Jadi yuk kita sama-sama luruskan hati kita, luruskan niat kita untuk mencari ilmu ya, sebagai implementasi kita berbakti kepada orang tua ya. Oke. Minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang kontrol diri. Kontrol diri itu bisa disebut juga dengan mujahadatun nafsi. Nah sekarang kita akan belajar tentang husnudzon. Kira-kira dari kata husnudzon ini, kalau mendengar kata husnudzon, apa yang kalian bayangkan? Kebaikan. Apa lagi? Positive thinking. Apa lagi? Suudzon. Oke ya, ini adalah pertanyaan. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang husnudzon ya. Tapi sebelum kita mempelajari ke materi husnudzon, nah kita nanti akan mempelajari juga ini dasar hukum dari sifat husnudzon ya. Di sini ada surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu dasar hukum dari dari yang namanya sifat husnudzon ya. Sebelum lebih jauh, yuk kita sama-sama membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nanti Papa baca dulu, kalian ikuti ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu. Inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu. Innallaha tawwabur rahim. Oke, alhamdulillah ini ayat yang akan kita pelajari. Nah, ini dasar hukum dari sifat husnudzon. Oke, husnudzon itu berasal dari dua kata. Satu, dari kata husnun, artinya baik. Yang kedua, dari adzon. Apa adzon? Adzon itu adalah prasangka. Jadi bisa kita gabungkan, bisa kita definisikan bahwasanya husnudzon itu adalah prasangka yang baik. Oke. Kira-kira kita udah mempunyai sifat husnudzon belum? Udah, alhamdulillah ya. Kalau udah ya. Nih, kalau yang namanya husnudzon, kira-kira ada lawan katanya nggak? Ada. Apa sifat lawan kata dari sifat husnudzon? Apa suudzon artinya? Prasangka buruk. Prasangka buruk itu contohnya bagaimana? Berpikiran buruk. Oke ya. Nah itu kita husnudzon dan suudzon ya. Nah ini di sini kalau kita di luaran mengenal dengan meizon ya. Nah di sini kita belajar tentang kalau panas husnudzon obatnya. Ya, mengobati dari sirik, iri, dengki, buruk sangka, panas hati, membuat jiwa fresh setiap hari. Inilah manfaat dari husnudzon. Untuk lebih memahami lagi tentang materi husnudzon, sekarang Bapak minta dari kalian bergabung dengan kelompok yang udah Bapak bagi untuk mendiskusikan materi tentang husnudzon ya. Nanti setelah itu dijelaskan, baru kita mengajukan pertanyaan lagi. Paham? Ya. Kalau paham silakan sekarang kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai dari sekarang. Udah selesai diskusi?
tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Dari kelompok lain ada pertanyaan ke kelompok 1? Nah, silakan dari kelompok 3 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Rahmawati dari kelompok 3 ingin bertanya, mohon penjelasannya tentang husnuzon terhadap Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kusuma Ayu. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Husnuzon terhadap Allah, contohnya dikala kita mendapatkan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa meyakini bahwa segala sesuatu yang diberikan Allah terhadap kita yang bermanfaat yang belum kita nikmati. Oke, terima kasih. Paham kelompok 3? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, ya, diskusi dari awal hingga akhir telah selesai. Silakan kalian untuk kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Nah, alhamdulillah, udah bisa dipahami semuanya. Ya, kalau udah bisa dipahami, ya, untuk lebih memantapkan lagi pemahaman kalian tentang husnuzon, Bapak akan menjelaskan lagi sedikit. Jadi tadi yang kita jelaskan dasar hukum dari husnuzon itu adalah surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini mengandung yang namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat. Ya. Jadi di surat Al-Hujurat ayat 12 itu turun karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Di sini dijelaskan bahwasanya suatu ketika ada pada waktu dulu yang bernama Salman Al-Farisi, itu dia mempunyai kebiasaan yang cukup unik. Apa kebiasaannya? Setelah makan dia suka tidur, dan setelah tidur dia mendengkur. Mendengkur telah bahasa Sunda nama ngorok. Nah, setelah itu akhirnya dari kejadian itu Salman Al-Farisi menjadikan bahan gunjingan orang lain. Setelah ada digunjingkan oleh orang lain, bahwa akhirnya turunlah ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 12. Dan dari surat Al-Hujurat ayat 12 ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ini ada beberapa larangan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Yang pertama, kita harus menjauhi dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa. Yang kedua, wala tajassasu, ya. Wala tajassasu itu tidak boleh matai, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ya. Dan tidak boleh saling menjatuhkan satu sama lain. Kalau udah terjadi yang kayak ini, kita seakan-akan memakan bangkai saudara kita yang telah meninggal. Kira-kira kita mau nggak seperti itu? Ya, mau lebih lagi dari. Jadi maka jauhilah yang namanya prasangka buruk atau suudzon, ya. Nah, ini juga ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di sini iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Artinya gini, iyyakum jauhilah olehmu, ya, jauhilah oleh dirimu, wadzanna prasangka buruk, fa inna dzanna, karena sesungguhnya adzanna prasangka itu akdzabul hadis, ya, adalah dusta dari perkataan. Jadi yang namanya prasangka buruk itu adalah merupakan perkataan yang dusta, ya. Untuk sekarang, ya, untuk lebih memahami lagi materi dari dari husnuzon ini, silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam KPD yang telah Bapak sampaikan kepada kalian, ya. Silakan dari sekarang kerjakan tugas yang ada di dalam KPD tersebut. Sudah selesai? Udah? Oke, kalau udah, nanti kalian kumpulkan di link yang telah Bapak sampaikan di grup WA kelas, ya. Nanti kalian share di grup kelasnya, itu di grup WA grup kelas. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada? Ada? Silakan.
Nggak ada? Oke, pertanyaan barusan ya. Apakah husnudzon terhadap diri sendiri ya akan mengakibatkan optimis yang berlebihan? Ya, tadi telah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwasannya husnudzon terhadap diri sendiri itu adalah ya kita mempunyai salah satu contohnya kita mempunyai sifat optimis ya optimis. Tapi dikala misalnya husnudzonnya terus-terusan kita terusnya husnudzon tanpa berusaha ya berbaik sangka kepada Allah terus-terusan ya tanpa kita berusaha, nah itu yang salah juga. Tapi kalau misalnya husnudzonnya sewajar-wajarnya aja itu tidak akan menimbulkan yang namanya optimis yang berlebihan, justru akan mengakibatkan bahwasanya dia akan mempunyai sifat percaya diri. Ya, itu Pak. Oke, ya ada lagi yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, ya dari Bapak cukup sekian. Ya, terima kasih atas hal ini ya, yang begitu luar biasa. Ya, walaupun kita kelasnya ya siswanya sedikit, ya, tapi luar biasa. Ya, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi, lebih baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin dari Bapak